Tadi aku baru cek thread dan ada satu postingan ngomongin soal SSD yang naiknya hampir 2 kali lipat dari pertama dia beli. Dan kemudian dia tanya apakah ini bakal terus naik atau akan ada turunnya. Kalau turun, kapan? Dan aku mau coba jelasin soal itu di video kali ini. Mungkin pertama-tama buat jawab hal tadi, kita harus tahu dulu alasan kenapa komponen naik. Mungkin udah pada tahu juga yang udah nonton. Alasannya itu adalah karena AI. Sekarang kan banyak orang pada pakai AI, dan kebanyakan orang-orang pakai AI itu pengennya lebih cepat, dan lebih cepat. Nah, untuk AI lebih cepat, dia itu butuh RAM yang jauh lebih gede. Tapi nggak cuma jauh lebih gede, perusahaan AI itu juga ingin punya keuntungan. Akhirnya, para perusahaan AI ini minta produsen RAM untuk memproduksi RAM khusus buat AI. Analoginya tuh kayak gini, bedanya RAM yang dipakai AI atau bedanya RAM yang ingin AI pakai sekarang dan RAM yang umumnya berada di pasaran. Katakanlah RAM yang biasa dipakai di PC, itu kan RAM bentuknya kepingan ya, satu keping ya berapa, paling 60, nggak tahu ada nggak yang 60 apa katakanlah 32 giga satu keping gitu loh. Nah, sedangkan RAM yang dipakai buat AI itu dari satu keping yang sama, dia tuh nanti bakal ditumpuk ke atas layer-layer-layer. Jadi meskipun satu slot, tapi kuantitas atau kapasitas RAM-nya itu tinggi banget. Analoginya itu ibaratkan ada satu tanah, katakanlah tanah segini, ini aku datarin ya, datar, gimana? Datar lah ya tanah. RAM yang biasa kita pakai ya, selama ini kita pakai baik buat PC, laptop, bahkan HP, itu tuh RAM satu keping yang cuman dibangun rumah tipe 32 katakanlah. Tipe 32 ini 32 giga. Nah, AI itu mintanya apartemen di mana itu tuh bisa ditumpuk, dan katakanlah dengan 5 tumpukan aja itu kan udah berapa, berarti 160 giga, 100, tipe 160 gitu. Analogi sederhananya itu kayak gitu. Jadi biasanya RAM yang ada di pasaran itu kayak rumah subsidi katakanlah. Tapi iya, karena AI ini banyak yang make, dia punya apa ya, daya tawar ke produsen RAM, bilang kayak, gue nih butuh RAM banyak banget, tapi gak mau kalau harus beli rumah subsidi. Gue kebanyakan beli lahan, ntar sempit lah, nggak efektif lah. Gue minta lu bikinin apartemen. Nah, karena semua orang di dunia ini pakai AI, akhirnya permintaan buat RAM AI ini tuh melonjak sangat drastis. Saking melonjaknya, produsen RAM subsidi, RAM kepingan yang biasa dipakai, itu tuh nggak bisa produksi itu. Karena semuanya dialihkan untuk produksi RAM AI. Jadi, basicnya itu adalah supply and demand. Semua permintaan RAM sekarang larinya ke AI. Bahkan divisi Samsung kan terbagi ke banyak divisi nih. Ada divisi perakitannya, ada divisi RAM-nya, ada divisi HP katakanlah. Divisi HP-nya sendiri nggak dikasih RAM sama divisi RAM Samsung. Kenapa? Karena Samsung juga pengen dapat untung. Permintaan RAM AI ini harganya lagi tinggi, marginnya sangat tinggi buat para bisnis. Nah, ujung-ujungnya bisnis kan jadi profit ya. Nah, karena lebih profitable buat produksi RAM AI, akhirnya semua produsen RAM itu produksi RAM buat AI. Saking semuanya ya, kita tuh nggak kebagian. Makanya kalau kalian coba atau pernah beli RAM di tahun 2 tahun lalu dibandingin dengan harganya sekarang, contoh RAM yang aku punya, aku beli di 1,4, harganya sekarang itu bisa 5 juta. Itu karena semuanya diminta ke AI. Nah, jadi itu alasan kenapa RAM dan komponen lainnya itu naik segila itu. Karena basicnya ya semua supply-nya disedot sama AI. Jadi bahkan nggak ada lagi produksian RAM kepingan yang baru gitu loh. Nah, pertanyaan kedua, apakah harganya akan turun? Menurutku pribadi akan. Karena basicnya supply yang demand apa ya? Ini tuh harganya naik itu karena memang demand dari produsen atau perusahaan AI-nya sedang tinggi-tingginya. Jadi karena
lagi tinggi banget, harganya juga tinggi, sebab supply-nya tuh nggak sebanyak itu. Nah, nanti kan perusahaan-perusahaan manufaktur RAM itu bakal produksi juga tuh pada pengen dapat klien dari perusahaan AI. Ini perusahaan AI nih, minta RAM segini, supply RAM AI itu berada di segini. Tapi lama-lama kompetisi itu akan datang. Karena tahu margin RAM AI itu tinggi, banyak manufacturer kan akhirnya ke sini nih. Si supply-nya akhirnya naik. Nah, ketika supply nemu titik imbang itu harga akan turun normal. Tapi sebelum ke titik imbang, pasti akan ada fase di mana supply RAM AI itu sangat tinggi, di mana akhirnya kata perusahaan AI itu sih udah kebanyakan. Iya, kami butuh RAM, tapi nggak butuh sebanyak itu. Kalau emang kamu mau RAM-nya dibeli sama kami, ya udah turunin harganya, baru kami mau beli. Di sini nih baru akan turun ke titik equilibrium karena yang niatnya dapat margin tinggi, udah buka operasional mahal, tiba-tiba perusahaan AI-nya permintaannya udah kecukupin dan kalau mau jual minta harga turun, akhirnya ke eliminasi sampai di titik equilibrium dan disitulah produksi-produksi RAM kepingan baru akan mulai beredar lagi dan di situ harga mungkin akan koreksi ke harga normal. Jadi kalau menurutku akan turun. Pertanyaannya kapan? Nggak tahu. Sampai orang sadar aja atau sampai ya itu AI-nya kenyang sama RAM apartemen tadi, baru tuh harganya bakal turun. Itu sih menurutku. Sebenarnya aku tuh mau ngedit video, cuman karena keingetan belum ada stok buat konten 1000 video random, jadinya aku bikin 1000 video random. Jadi itu buat video kali ini. Semoga menjawab. Atau kalau yang bikin postingan lihat ya semoga menjawab. Thank you.